Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Arabiria. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan pada komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau tata letak yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu sama lain dalam suatu jaringan. Topologi ini dapat diartikan sebagai peta atau struktur fisik dan logis dari jaringan. Struktur ini menentukan bagaimana perangkat-perangkat seperti komputer, server, printer, dan jalur komunikasi kabel atau kabel disusun untuk bisa saling bertukar data. Pemilihan topologi yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi kecepatan kompresi data, biaya instalasi dan pemeliharaan, skalabilitas, ketahanan jaringan terhadap gangguan atau kerusakan, dan tingkat keamanan data. Macam-macam topologi. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama yang sering disebut backbone untuk menghubungkan semua perangkat. Kabel ini bertindak sebagai jalur tunggal tepat data mengalir. Data yang dikirim dari satu perangkat akan berjalan di sepanjang kabel dan diterima oleh semua perangkat lain, meskipun hanya perangkat tujuan yang akan meresponnya. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan, ideal untuk jaringan kecil. Biaya instalasi sangat rendah karena hanya membutuhkan satu kabel utama. Kekurangannya, jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan lumpuh. Kinerja jaringan menurun drastis, sering bertambahnya jumlah perangkat karena lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan tabrakan data dan sulit untuk mendeteksi letak kerusakan kabel. Yang kedua, ada topologi ring. Pada topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk semua lingkaran data mengalir dalam satu arah, dari satu perangkat ke perangkat berikutnya, hingga sampai di tujuannya. Setiap perangkat bertindak sebagai penguat untuk meneruskan sinyal. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak terjadi tabrakan data karena aliran data yang teratur dan searah. Kinerja jaringan cenderung stabil, bahkan saat lalu lintas data tinggi. Kekurangannya sangat sensitif terhadap kerusakan. Jika satu kabel atau perangkat rusak, seluruh jaringan akan terputus. Menambah atau menghapus perangkat baru sangat sulit karena hanya memutus seluruh jaringan. Karena harus memutus seluruh lingkaran. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star adalah topologi yang paling populer saat ini. Semua perangkat terhubung secara terpisah ke sebuah perangkat pusat, seperti hub atau switch. Perangkat pusat inilah yang bertugas mengelola data dan mengarahkan semua lalu lintas data. Kelebihan sangat andal. Jika satu kabel atau perangkat rusak, hanya perangkat tersebut yang terputus, sedangkan sisa jaringan tetap berfungsi normal. Mudah untuk menambah atau menghapus perangkat tanpa mengganggu jaringan lain. Proses troubleshooting jauh lebih mudah. Kekurangannya, jika perangkat pusat, switch atau hub atau switch rusak, seluruh jaringan akan lumpuh total dan membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi bus atau ring, sehingga biayanya lebih mahal. Ada yang keempat, yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang paling andal. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke switch ke setiap perangkat lainnya. Dengan adanya banyak jalur koneksi, data bisa menentukan rute alternatif jika salah satu jalur utama rusak. Kelebihan dari topologi ini, toleransi kesalahan sangat tinggi. Jika satu jalur komunikasi putus, data bisa dialihkan melalui jalur lain. Sangat aman karena setiap koneksi bersifat khusus, dan kinerja sangat cepat karena tidak ada lalu lintas data yang mengantri. Kekurangannya sangat mahal karena membutuhkan kabel yang sangat banyak dan instalasi dan konfigurasi sangat rumit. Kelima ada topologi tree.
Topologi tree adalah gabungan dari topologi bus dan star. Ada sebuah kabel utama seperti pada topologi bus dan beberapa hub atau switch seperti pada topologi bus. Topologi star terhubung di kabel utama tersebut, beberapa perangkat lain kemudian terhubung ke hub ini. Kelebihan dari topologi ini sangat cocok untuk jaringan besar, misalnya di gedung bertingkat, dan mudah untuk diperluas dengan menambah cabang atau hub baru. Kurang dari topologi ini, jika kabel utama atau backhaul rusak, seluruh jaringan di bawahnya akan terputus dan lebih rumit daripada topologi star. Sekian video saya kali ini. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.